Sebelumnya misalnya kita pernah mendengar ada pejabat di Mahkamah Agung ya, yang menjual belikan perkara, ditemukan uang miliaran rupiah. Sebelumnya lagi Mbak Momo pasti tahu ada korupsi Pertamina. Ya. Dalam beberapa tahun itu kalau dihitung itu sekitar 1 triliun. Banyak yang emosi itu Pak. Dan yang lain-lain, misalnya juga yang sekarang lagi viral, tindakan oknum dosen di sebuah perguruan tinggi terkenal melakukan tindakan asusila. Yang terbaru lagi dokter calon, ya ada yang calon dokter spesialis juga, ya betul. Ada yang sudah jadi dokter kandungan, dokter anestesi, macam-macam. Ini dalam berapa bulan ini ya? Di Bandung, di Garut, di Malang, itu ya. Ternyata ketahuan melakukan tindakan asusila, pelecehan terhadap pasiennya dan keluarganya. Betul. Ada lagi misalnya artis yang baru ketangkep, kayaknya udah pernah sih, tapi terulang kembali. Terulang lagi. Menjadi ya terkait narkoba ya, peredaran narkoba. Kemudian juga ada artis terlibat uang palsu. Iya kemarin kalau nggak salah itu kayaknya jadi berita terhangat nih. Iya. Intinya public figure Mbak Momo. Jadi tentu kita tidak bisa menyatakan bahwa saya kan enggak. Nah, tentu saja ini menjadi pelajaran buat kita. Alhamdulillah kalau kita masih dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang memalukan seperti itu. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang viral ini tentu saja saya ingin mengajak mitra sekalian untuk apa istilahnya ya, kira-kira bisa berpikir, bisa memberikan pemahaman, penjelasan. Kira-kira kenapa kok bisa begitu ya? Mereka-mereka yang tadi kita ceritakan misalnya yang korupsi, yang Pertamina, yang di dunia hukum, ada juga yang di BUMN itu mereka bukan orang miskin loh Mbak. Iya betul. Bukan orang miskin, mereka gajinya miliaran. Kecukupan ya Pak. Ada yang miliaran itu. Ya kecukupan, tapi kok masih melakukan itu? Kenapa bisa begitu? Atau yang terbaru misalnya anggota DPRD naik pesawat terlibat konflik dengan pramugari. Yang katanya sampai mencekik, ya mungkin bukan mencekik tapi kan itu bisa didramatisir ya. Ya intinya melakukan hal-hal yang tidak perlu. Ya mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang anggota DPRD kemudian dia semaunya sendiri terhadap mereka-mereka yang mungkin dia dianggap harus melayani. Betul. Dan sebagainya. Nah ini tentu saja umat ini atau netizen ini butuh penjelasan kenapa bisa begitu. Nah salah satu yang bisa kita jelaskan Mbak, karena kita acaranya beranda Islami ya, barangkali memang ada fenomena memudarnya rasa malu atau hilangnya rasa malu. Nah itu yang harus kita jaga. Kita tentu saja berdoa semoga kita terlindungi dari perilaku-perilaku itu. Baik Pak Ustadz. Tapi tentu saja tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita ini bebas dari segala kesalahan. Tapi paling tidak kita senantiasa berdoa minta perlindungan dari Allah supaya tidak sampai melakukan hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu perlu kita jaga rasa malu itu. Rasa malu ini tidak bisa diajarkan melalui ceramah, Mbak, tetapi butuh penanaman bareng-bareng bahkan sejak kecil. Ketika kita kecil kita dididik oleh orang tua untuk punya rasa malu. Misalnya mohon maaf ya anak kecil keluar nggak pakai baju, malu kayak gitu. Nah, itu sebuah karakter yang memang harus dibiasakan. Nah, apakah kemudian mereka yang tadi melakukan tindakan-tindakan yang memalukan, melanggar hukum dan sebagainya tadi itu tidak punya rasa malu? Kelihatannya sih masih punya. Kalau sudah ketahuan di konferensi pers di depan publik oleh aparat hukum, baik oleh kejaksaan maupun oleh KPK misalnya, mereka buktinya masih menutup. Ya mungkin pada yang pakai masker gitu ya, dan menunduk kan? Menunduk. Tapi kadang-kadang juga ada modus, Mbak. Mereka yang kemudian
yang tadinya tidak berjilbab, misalnya kalau salah dulu jaksa perempuan tuh, dia nggak iya, berjilbab, tapi begitu ketahuan di konferensi pers dia pakai jilbab. Banyak kok Pak yang seperti Nah itu jadi modus untuk menutupi. Nah itulah yang akan kita coba pelajari kembali, bagaimana sebenarnya agama kita mengajarkan rasa malu. Baik, Pak Jadi Ustadz. malu atau dalam bahasa Arabnya al-haya itu adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Baik. Nah itulah pengertian dari rasa malu. Nah orang yang memiliki rasa malu, kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak patut, apalagi rendah, tidak baik, tercela, tentu akan terlihat gugup, ya. Iya. Apalagi ketahuan, mukanya merah. Tapi kalau ada orang yang tidak punya rasa malu, akan melakukan itu semua dengan tenang, tanpa ada rasa gugup sedikit pun. Seperti sudah terbiasa ya Pak Ustadz. Nah, bahkan mereka katanya yang kemarin itu yang di sebuah BUMN itu mereka bikin grup. Oh, malah ada grupnya. Iya, apa ya saya lupa deh. Pokoknya grupnya intinya kayak menantang gitu. Oh. Iya, apalah pokoknya bahasanya saya agak lupa itu. Pokoknya mereka bikin grup WA yang kayaknya itu ke sebuah bukan perayaan ya, sebuah komunitas untuk mereka gitu ya Pak. Karena kalau dipikir-pikir kadang-kadang antara yang dikorupsi dengan hukumannya itu tidak imbang. Betul. Iya kan? Ada seorang suami artis kemarin kan yang korupsi apa gitu, lupa saya itu. Yang Antam apa ya lupa. Ramai banget itu. Iya, itu yang timah kalau nggak salah itu. Itu kan tadinya cuma dihukum 6 tahun ya kalau nggak salah. Sekarang diperberat itu. Iya, karena banyak yang protes. Banyak yang protes, ya kan? Nah, itu karena dipikir-pikir kalau dia misalnya 400 miliar gitu, dengan dihukum 6 tahun itu nggak adil. Masih sisa itu uangnya. Banyak yang membandingkan kok itu. Nah, kira-kira seperti itu tuh contoh ya. Barangkali dia tidak ngerasa malu lagi, itu sudah menjadi kebiasaannya barangkali. Semoga tidak seperti itu ya. Tapi kita tetap harus memberikan pintu ya untuk bagaimana dia bertaubat. Tentu saja begitu. Insya Allah kalau orang masih punya iman ya, malunya masih ada lah. Meskipun ketika ketahuan itu baru punya rasa malu. Ketika nggak ketahuan ya nggak kelihatan itu. Baik, nah inilah yang kemudian memang barangkali perlu kita tanamkan kembali, Mbak Momo, kita semua dari diri kita masing-masing, keluarga kita, bagaimana kita menanamkan rasa malu supaya anak-anak kita besok kalau jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi apalagi Mbak, itu akan malu untuk melakukan pelanggaran. Iya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi ini yang barangkali memang salah satu penjelasan yang bisa kita miliki, salah satu aspek yang bisa kita jelaskan bahwa barangkali ada fenomena kita ini tidak punya rasa malu lagi, sehingga kemudian berbagai atau beberapa orang, banyak orang lah sekarang tidak bisa oknum lagi nih karena banyak gitu ya. Betul. Secara berjamaah gitu ya, begitu ya. Untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum, entah itu korupsi atau hal-hal yang terkait dengan asusila gitu ya. Ya tentu saja ini sebuah masalah yang selalu ada di muka bumi ini. Namanya ini juga dunia, bukan sorga ya. Makanya ada pejabat yang kalau kamu pengen hidup bersih ya sana ke sorga aja. Seolah-olah dia ingin mengatakan itu lumrah ya. Ya kan kalau dari menteri terkenal itu pernah dia ngomong begitu kan. Kalau kita pingin bersih ya nggak mungkin lah ke surga aja sana. Kira-kira begitu. Ya tentu itu ada benarnya bahwa di dunia ini selalu ada yang namanya kejelekan. Tetapi kan kita perlu perlu melihat apakah bangsa kita ini secara progresif menuju hal-hal yang lebih baik. Kalau kok kemudian semakin terbuka, semakin bahasa kita semakin banyak penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat kita yang sampai oleh seorang mantan menteri dikatakan darurat hukum ya kan, dengan banyaknya hakim yang tertangkap dan seterusnya, tentu ini menjadi masalah besar yang harus kita jelaskan dan kita carikan kira-kira solusinya seperti apa. Baik, Pak nah ini barangkali seperti itu, jadi kita nggak bisa kemudian lah dunia ya kayak gitu, nggak bisa begitu. Ya kalau begitu ngapain kita kemudian bicara kebaikan, bicara bagaimana negara ini semakin makmur dan seterusnya kalau kemudian
para pejabat kita, para oknumnya, entah itu di BUMN dan seterusnya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Termasuk ya tentu saja kita juga perlu introspeksi, bahkan mungkin terjadi di dunia pendidikan, dilakukan oleh seorang dosen, oleh guru, oleh dokter. Ini dunia kesehatan sekarang lagi disorot ya kan? Iya betul. Dokter-dokter yang di rumah sakit itu sekarang semakin dicurigai. Nah ini kemudian kan menjadi tanda tanya besar. Ada apa dengan rekrutmen mereka? Kok bisa kemudian pasien mengalami pelecehan seperti itu? Betul, Pak Ustadz. Kira-kira begitu pengantar dari saya, Mbak. Baik. Jadi setelah ini kita akan belajar, akan menggali kembali bagaimana agama kita melihat al-haya atau rasa malu ini yang perlu kita jaga. Baik Pak Ustadz. Nah itu tadi Mitra Lovers untuk deskripsi mengenai tema kita di sore hari ini. Dan untuk semua Mitra Lovers yang ingin bergabung, bertanya terkait mengenai tema kita hari ini, boleh untuk bergabung di WhatsApp-nya 0813-2615-1049, atau boleh juga untuk komen di live TikTok kami di @mitramedia_pwt dan juga Instagramnya sama @mitramedia_pwt. Line telepon juga boleh di 621 621. Tetap bersama kami di segmen Beranda Islami. Baik Mitra Lovers, kita kembali di segmen Beranda Islami hingga pukul 5:30 sore nanti. Dan untuk semua Mitra Lovers yang ingin bergabung bersama saya dan juga Pak Ustadz untuk menanyakan terkait tema kita di sore hari ini tentang hilangnya rasa malu. Nah Pak Ustadz, saya juga ingin tahu nih, apakah betul kalau hilangnya rasa malu ini menjadi salah satu tanda-tanda akhir zaman, Pak Ustadz? Boleh jadi, tapi yang jelas bahwa rasa malu ini merupakan bagian dari keberagaman seseorang. Baik. Jadi orang itu ketika semakin baik, semakin imannya kuat, biasanya akan punya rasa malu. Jadi dia bisa mengontrol diri. Iya. Nah, jadi ketika orang misalnya, kalau di riwayat itu kan salah satu ciri dekatnya hari akhir itu kan orang telanjang, orang tidak punya rasa malu barangkali. Ya itu saya pikir termasuk salah satu tanda-tandanya. Ketika orang jauh dari agama, kemudian bahasanya tidak punya, ya seperti hewan jadinya. Nah, baik Pak Ustadz. Baik, nah Mbak Momo dan mitra sekalian, mari kita coba memahami bagaimana agama kita bicara tentang rasa malu ini. Salah satu hadis itu menyatakan bahwa inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya. Jadi sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam itu adalah sifat malu. Jadi sifat malu itu menjadi kayak akar, akar dari karakter kita atau akhlak kita. Jadi kalau kita punya rasa malu itu insya Allah nanti akan melahirkan berbagai kebaikan. Nah, jadi orang kalau punya rasa malu itu nanti dia akan bisa menjaga diri ketika dalam berkata-kata, kemudian berbuat, bahkan termasuk memposting memposting entah itu gambar, video, tulisan, komentar, bahkan itu menunjukkan apakah dia punya rasa malu atau tidak. Ketika dia berkata-kata yang tidak pantas di depan publik, padahal dia seorang pemimpin negara, pemimpin organisasi, ya tentu saja itu menggambarkan siapa dirinya. Nah, begitu kira-kira. Baik, nah, kemudian mitra sekalian, sifat malu itu kira-kira malu terhadap siapa sih? Nah, itu kalau dalam kajian akhlak itu ada 3 hal, ada 3 jenis. Yang pertama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua malu kepada diri sendiri, dan yang ketiga adalah malu kepada orang lain. Nah, misalnya kita kasih contoh bagaimana kita menjaga rasa malu kita kepada Allah, yaitu dengan cara mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, orang yang tidak malu, dia akan gampang meninggalkan perintahnya, melanggar larangannya, dan tidak mengikuti petunjuknya. Nah, orang yang malu terhadap Allah, otomatis dengan sendirinya seharusnya dia malu terhadap dirinya sendiri. Ia malu mengerjakan perbuatan salah sekalipun tidak ada orang lain yang melihat atau mendengarnya. Betul. Kalau dia seorang suami, ya meskipun istrinya nggak lihat, dia
malu kalau dia entah itu berkata-kata atau berbuat yang kemudian jurus-jurus lah intinya gitu kepada kepada penyelewengan dan seterusnya. Ya, seperti itu. Cuma kadang-kadang kita lebih mudah untuk malu kalau ada orang lain. Iya Pak Ustadz, betul. Nah, kalau sendiri kita kurang punya rasa malu. Padahal kita juga malu terhadap diri sendiri kan. Iya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang dilarang, ya meskipun nggak ada orang lain, ya kita yakin bahwa Allah melihat. Tentu kita kemudian punya rasa malu dan kemudian kita bertaubat minta maaf kepada Allah. Baik. Jadi ada mekanisme diri Mbak, kayak ada penolakan, enggak lah kayak gini nggak pantas. Iya, betul. Saya kayaknya nggak pantas begini. Ya. Jadi akan cenderung bisa mengendalikan hawa nafsunya dari keinginan-keinginan yang tidak baik. Jadi kalau ada keinginan Mbak untuk mengerjakan perbuatan yang rendah, yang tidak pantas ada dalam diri kita muncul gitu, maka kemudian insya Allah kalau kita punya rasa malu itu kita kayak tertegun Mbak. Betul. Kayak tertahan gitu. Akhirnya nggak tenang ya? Iya nggak tenang. Akhirnya dia atau kita membatalkan keinginan tersebut karena dia punya rasa malu pada diri sendiri dan dia malu untuk melakukan sesuatu yang kemudian merugikan orang lain. Iya. Nah, kira-kira begitu. Baik. Memang ini sesuatu yang halus Mbak. Ini butuh kayak pengakuan, kayak deteksi diri. Jadi kita ini tidak sedang mengadili atau melihat orang lain Mbak, tapi kita mengajak untuk melihat diri kita sendiri. Jadi mitra sekalian termasuk saya, kita ya tentu saja saya sebagai narasumber di sini tidak kemudian merasa sok bersih atau sudah bersih, tidak. Kita justru bareng-bareng belajar sama-sama. Jadi gini Mbak Momo, sebelum saya mengingatkan mitra sekalian dengan Mbak Momo juga, itu kayak saya juga merasa menampar diri saya sendiri. Bagaimana supaya kita hadir sebagai orang yang genuine, yang punya rasa malu, sehingga kemudian kita punya mekanisme diri. Baik. Tidak kemudian lepas kontrol gitu ya. Yang kadang-kadang seperti itu. Kita ini kadang-kadang memang ada orang yang kalau tidak ada hukum, tidak ada apalagi Mbak, tidak ada media barangkali mungkin kita nggak ketahuan. Nah itu sekarang kan semakin semuanya terbuka. Coba ketika sudah tersangka ketahuan. Tapi meskipun begitu jangan kemudian kita menganggap yang tidak ketahuan itu kemudian tidak punya aman rasa malu. aja gitu. Ya kadang-kadang mungkin ya karena hukum kita masih, mohon maaf ya, kita sering dikritik kan tajam ke atas, tumpul ke bawah. Ya jangan kemudian kita memvonis kalau yang kemudian seolah-olah jadi tersangka kemudian itu jelas salah. Ya. Kecuali kalau buktinya sudah tidak bisa dibantah. Tapi ada yang barangkali abu-abu, ini mesti kriminalisasi, ini mesti politik. Nah kalau yang begitu-begitu ya tentu kita jangan terburu-buru mengatakan bahwa dia nggak punya rasa malu, ya kan itu masalah kebijakan yang kadang-kadang memang tipis. Ini kalau dalam bahasa itu diskresi, kewenangan dia atau memang melanggar, betul-betul melanggar. Ya itu tentu diuji ya. Meskipun jangan kemudian kita juga terlalu berharap 100% kalau kemudian pengadilan itu mewakili rasa keadilan yang kita tuntut. Barangkali yang namanya hakim juga ternyata ketahuan menerima suap dan seterusnya, yang kemudian itu mempengaruhi keputusannya. Artinya tidak menjadi ukuran bahwa mereka yang jadi tersangka, terdakwa kemudian otomatis itu salah gitu ya, karena barangkali memang ada masalah dengan sistem hukumnya tentu kita tetap husnuzon ya. Tetapi ketika itu sudah tidak bisa dibantah lagi ya, kemudian memang jelas-jelas buktinya kuat gitu ya, bukan masalah politik loh ya, bukan masalah kriminalisasi ya, memang benar-benar faktanya begitu, dia mengakui misalnya, ya itu menurut saya itu sebuah refleksi bahwa memang dia kayaknya, apalagi dia nggak menyesal misalnya begitu ya, nah berarti itu orang kayak gitu udah nggak punya rasa malu lagi kan. Nah insya Allah inilah yang barangkali perlu kita tumbuhkan bareng-bareng. Tentu saja yang pertama itu malu kepada Allah. Nah dengan malu kepada Allah itulah kemudian ini menjadi keimanan kita, benteng keimanan kita gitu ya. Karena Allah selalu melihat, mendengar, mengawasi yang kita lakukan. Barangkali kalau orang tua mungkin kadang-kadang nggak lihat, pemimpin kita, atasan kita nggak lihat, ya kan?
Iya Pak Ustadz. Masyarakat juga mungkin juga terbatas ya, tetapi kita punya pengawasan internal yang barangkali memang sumbernya agama. Inilah yang disebut dengan keimanan. Iya. Ya intinya kita harus menjaga diri, menjaga lidah ya. Iya. Untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak pantas, menjaga mata, menjaga telinga, Betul. menjaga akal pikiran yang akan berbuat hal-hal yang dilarang. Betul, Pak Ustadz. Kemudian memelihara perut kita, menghindarkan diri dari makanan minuman yang tidak halal ya, kemudian atau mungkin yang diperoleh dengan tidak halal dan seterusnya. Bukan hanya substansinya, tapi juga caranya. Betul. Kita juga harus macam-macam lah sekarang. Kalau etik seksual ya berarti kita harus menjaga kemaluan kita dan seterusnya. Ya intinya semuanya harus dikendalikan, termasuk mereka-mereka yang barangkali tertangkap melakukan korupsi yang nilainya luar biasa, katanya bisa dimakan 7 turunan ya itu memang nafsu keserakahan ya. Tapi insya Allah kalau begitu ketahuan kan kayak malu gitu kan. Iya betul. Insya Allah itu masih punya harapan lah kalau masih ada rasa malu. Ada rasa malu. Ya intinya Mbak Momo dan Ustaz sekalian, malu itu adalah bentuk refleksi dari keimanan. Kalau kita imannya kuat, insya Allah ada rasa malu yang bisa kita hadirkan. Atau mungkin itu bisa ditangkap oleh orang lain, Mbak. Iya betul. Misalnya kan mungkin ada orang, wong orang dua isin, kayak gitu-gitu kan. Iya kan? Nah kayak nggak nyesel dan seterusnya. Kelihatannya dari perbuatan jadinya. Kelihatan itu. Nah oleh karena itu menurut saya jangan sampai kemudian kita biasakan seperti itu karena nggak ketahuan, jadi lama-lama jadi nggak ada rasa malu, dinormalisasikan ya. Artinya iman dan rasa malu ini menjadi sesuatu yang bersenyawa Mbak. Jadi semakin iman kuat semakin kuat iman seorang, insya Allah akan tebal juga rasa malunya. Betul, oleh karena itu mitra sekalian ya kita bareng-bareng ya kita mendalami agama kita. Tentu agama di sini maknanya bukan sebagai sebuah ritual saja, sebuah simbol saja, sebuah status saja, identitas bukan, tapi agama yang benar-benar fungsional dalam diri kita sehingga kemudian dengan agama itulah kemudian kita bisa selamat dari hal-hal yang akan membuat kita itu rendah di mata Allah, rendah di mata orang lain, apalagi sampai kemudian disaksikan oleh banyak media, banyak mata, Masya Allah ya. Kan keluarganya juga ikut terbawa-bawa kan Mbak, kalau kemudian kena imbasnya. Ya kan. Jadi kalau mau keluar juga malu. Iya kan, orang tuanya, anaknya tuh kebawa istrinya, kalau itu seorang suami, kalau seorang istri ya suaminya dan seterusnya. Kan jadi jadi membawa kemana-mana itu. Nah itu yang menurut saya harus dipikirkan panjang-panjang sehingga kemudian jangan sampai kemudian kita gampang dan kayak enteng gitu untuk melakukan hal-hal yang tercela. Betul. Barangkali itu Mbak tambahan dari saya. Baik Pak Ustadz ya. Untuk Mitra Lovers jangan kemana-mana ya. Yang ingin bertanya mengenai tema kita di sore hari ini silahkan bergabung melalui WhatsApp kami di 0813-26151049 atau bisa juga untuk di sosial media kami di @mitra-media-purwokerto. Nah Mitra Lovers jangan kemana-mana, tetap stay tune di segmen Beranda Islami. Baik Mitra Lovers, kita kembali lagi di segmen Beranda Islami, masih bersama dengan Pak Ustadz nih, Pak Ustadz Fuad. Nah Pak Ustadz, mengenai tema kita di sore hari ini ya Pak Ustadz terkait mengenai hilangnya rasa malu. Ini sudah ada yang bertanya Pak Ustadz, bergabung di WhatsApp-nya. Cuman gak mau sebutin nama Pak Ustadz, katanya no-name aja gitu. Nah ini pertanyaannya yang sudah masuk, bagaimana nih Pak Ustadz menyikapi sikap yang menyepelekan rasa malu? Jadi berdalih karena banyak yang juga melakukan hal tersebut. Dalam tanda petik, apalagi ini kan bukan hanya saya yang menikmati, tapi buat keluarga juga. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Silahkan. Sikapnya ya jangan ikut-ikutan. Itu jelas ya Pak Ustadz ya. Iya, ketika orang tidak peduli dengan ngapain isin, ngapain malu. Nah, kayak gitu tuh berarti dia sudah hilang rasa malunya. Terkikis lah minimal begitu. Mungkin ada rasa malu, tapi kemudian kayak karena banyak yang melakukan gitu. Jadi normalisasi namanya. Jadi ketika kejelekan, hal-hal yang tidak pantas itu sudah menjadi fenomena, kemudian kita kayak permisif. Nah ini menjadi petaka sebenarnya bagi masyarakat itu. Nah ini menurut saya perlu kita sadari kembali bahwa rasa malu ini memang sangat penting ya, karena dia berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan seseorang dari segala sikap
dan perbuatan yang dilarang. Baik yang dilarang agama maupun dilarang oleh masyarakat kita. Karena kalau tidak ada kontrol terhadap diri kita, maka artinya kita tidak punya rasa malu, itu akan cenderung kita itu bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Jadi kayak nggak peduli aturan. Kira-kira begitu. Yeah. Nah, ada sebuah hadis yang menurut saya menarik untuk menjadi semacam pengingat buat kita. Saya bacakan. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna mimma adrakanna sumin kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Mari kita lihat terjemahannya. Sesungguhnya di antara yang didapat oleh manusia dari kata-kata kenabian yang pertama ialah, ini menarik ini Mbak, jika engkau tidak lagi memiliki sifat malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Nah kan, jadi kalau orang diingatkan sudah nggak mau lagi, kadang-kadang mungkin kita begini ya, mungkin ada keluarga dekat, keluarga jauh ya sudah diingetin, nggak usah kayak gitu, nggak usah nyalon, misalnya. Akhirnya malah dipermalukan kan. Ya sudahlah, kalau kalian memang, atau kalau kamu memang nggak mau, nggak punya rasa malu, melanggar hukum, melanggar hak orang lain, ya kan? Sekarepmu, nah kira-kira bahasa Banyumasnya itu. Kalau sudah sekarep itu kan kayak, ya semuanya kita sudah ngingetin, tapi ternyata dia nggak mau, ya sudah, tanggung akibatnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ketika orang seperti itu yang kita jumpai, dia ngeyelan, ya sudah, kita sudah berusaha kan? Betul. Ya sekarepmu lah. Yang penting tugas kita sudah mengingatkan. Iya, yang penting kita mengingatkan. Itulah sikap yang terbaik. Nah, mitra sekalian, kita lanjutkan ya. Jadi hadis ini itu kayak mengingatkan ya kepada kita bahwa apabila seseorang tidak lagi memiliki sifat malu, maka dia akan kehilangan kontrol terhadap segala tingkah lakunya. Misalnya dia akan menjadi manusia yang lepas kendali dan kemudian merasa bebas melakukan apapun tanpa mempertimbangkan halal haram, nggak peduli baik buruk, nggak peduli manfaat atau madorot perbuatannya itu, baik dalam terhadap dirinya, keluarganya, itu udah nggak peduli lagi. Yang penting lakukan. Nah, kira-kira begitu. Berarti kesenangan pribadi ya. Betul. Jatuhnya ya Pak Ustadz. Dia akan melakukan apa saja yang memuaskan hawa nafsunya. Segala macam dihalalkan untuk mencapai tujuannya. Yang penting dia dapat kekuasaan, gak peduli etika, gak peduli hukum, gak peduli hukumnya bisa dirubah-rubah. Iya. Nah itu kalau kayak gitu udah celaka itu begitu tuh. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ya kita bisa merasakan kebenaran sabda Rasulullah SAW itu. Jadi kita heran gitu, ada seorang Muslim misalnya, ya tentu saja ini juga peringatan buat kita ketika melanggar nilai-nilai agamanya tanpa rasa rikuh, meninggalkan sholat, gak punya malu dan seterusnya. Aduh. Seorang pedagang tidak malu menawarkan kepada pembelinya untuk kong kali kong misalnya. Pegawai tidak malu meminta uang pelicin kepada konsumen atau kepada masyarakat yang sedang membutuhkan jasanya. Terang-terangan ya. Iya, seorang mahasiswa tidak malu untuk nyontek ya. Atau orang yang melakukan perzinahan itu berdua dan kemudian melakukan tindakan yang terlarang misalnya. Seorang suami tidak malu membohongi istrinya. Seorang istri juga boleh jadi tidak malu kemudian mengkhianati suaminya dan sebagainya. Atau mungkin seorang bapak tidak malu kalau kemudian menelantarkan anak-anaknya, ya kan? Seorang anak tidak malu mendurhakai orang tuanya. Bahkan kemarin tuh saya lihat di TV, Mbak. Ya mungkin dia punya gangguan mental ya, saya nggak tahu ya. Tapi di TV itu seorang anak menabrakkan mobilnya ke ayahnya. Aduh. Ada yang seorang anak malah memukul bapaknya gara-gara nggak dibeliin motor. Iya, itu banyak Pak. Yang itu kan? Itu bisa terjadi. Miris. Iya. Nah itu berarti anak kita sudah nggak ada rasa malu lagi. Malah divideokan oleh keluarganya karena dia sudah nyerah, ya kan? Ya bagaimanapun orang bapaknya udah tua, anaknya masih muda, ya kalah lah bapaknya itu. Betul. Nah ini sesuatu yang
menggejala, tentu ini keprihatinan buat kita. Baik, Pak Ustadz. Nah, oleh karena itu kemudian kadang-kadang sesuatu kayaknya mustahil ya kalau itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, tapi itu kejadian. Iya. Karena sudah nggak ada rasa malu. Iya, Pak Ustadz. Ada misalnya, mohon maaf ya, ada juga sering kita saksikan ada seorang ayah kemudian melakukan perbuatan yang tercela terhadap anaknya. Betul. Bahkan ada seorang misalnya suami misalnya untuk memaksa istrinya untuk melakukan hal-hal yang terlarang gitu ya, dengan memuaskan nafsunya dan seterusnya. Banyak itu sering terjadi. Banyak Pak Ustadz. Jadi budaya malu ini kadang-kadang memang suka terkikis ya. Mungkin sekarang sudah kita rasakan terkikis di tengah-tengah masyarakat kita. Maka kemudian yang terjadi Mbak Momo, manusia kehilangan kemanusiaannya, berubah jadi binatang, bahkan bisa lebih rendah dari itu. Itulah awal dari kehancuran dan kebinasaan, begitu Mbak. Iya Pak Ustadz. Masih ada waktunya? Masih Pak Ustadz. Berarti untuk rasa malu ini sendiri bisa menjadi tolok ukur nilai iman seseorang ya Pak Ustadz ya? Betul. Jadi keberagaman kita itu bisa dinilai dari apakah kita masih punya rasa malu atau tidak. Memang ini berat ya. Iya. Tapi rasa-rasanya memang benar gitu. Yang ini yang harus kita lakukan. Karena kalau kita mau apalagi ya, hukuman kadang-kadang nggak ngefek ya kan. Apalagi kalau mau sekedar sanksi kadang-kadang malah ya karena mungkin sekarang takut viral akhirnya nggak dikasih sanksi. Sosial. Nah akhirnya sanksi sosial. Iya. Kan jadi rasa malu kan. Iya, jadi malu. Ketika dia melakukan hal yang terlarang, yang melanggar etika macam-macam itu ya, ketika dia akan hadir di sebuah acara kan malu dia. Ya kan? Oh, alhamdulillah berarti masih punya rasa malu. Tapi kadang-kadang kalau sudah kejadian baru malu. Ketika melakukan misalnya, kalau sudah ketahuan maksudnya, sudah diungkap secara viral gitu ya, baru malu dia. Sebelum itu kemana aja rasa malunya. Iya Pak Ustadz. Kira-kira seperti itu Mbak. Baik Pak Ustadz. Nah terkait mengenai tema kita hari ini Pak Ustadz, mungkin bisa disimpulkan nih Pak Ustadz untuk tema kita hari ini. Jadi kesimpulannya saya ingin membaca sebuah hadis ya, terjemahnya saja biar lebih jelas, lebih singkat. Sesungguhnya Allah, ini sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila ingin membinasakan seorang hamba, dia akan mencabut dari dirinya rasa malu. Apabila sudah dicabut dari dirinya rasa malu, maka engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai seorang pembenci lagi dibenci. Apabila engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai seorang yang pembenci lagi dibenci, maka akan dicabut dari dirinya amanah. Apabila dicabut dari dirinya amanah, maka engkau tidak akan mendapatkannya kecuali sebagai seorang pengkhianat lagi dikhianati. Apabila engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai seorang pengkhianat lagi dikhianati, maka akan dicabut dari dirinya rahmah. Apabila dicabut dari dirinya rahmah, maka engkau tidak akan mendapatkan kecuali sebagai orang yang terkutuk lagi mengutuk. Apabila engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai orang yang terkutuk lagi mengutuk, maka akan dicabut dari dirinya Islam. Jadi sekalian sebagai kesimpulan, malu, kata kunci dalam hadis tadi, malu, amanah, rahmah, dan Islam itu adalah 4 hal yang saling berkaitan. Artinya konsekuensi logisnya, kalau hilang rasa malu, maka kemudian hilang amanah. Kalau amanah sudah hilang, tentu akan hilanglah rahmah, kasih sayang. Dan bila rahmah hilang, maka hilanglah Islam. Jadi intinya, ini sebuah pertanyaan buat kita, adakah orang yang tidak punya rasa malu kemudian mendapatkan peluang untuk menikmati kehidupan dengan wajar? Kita yakin tidak, kecuali di tengah-tengah masyarakat yang sudah kehilangan tadi rasa malu. Nah, kalau seseorang tidak punya rasa malu, bagaimana mungkin dia dipercaya? Itu yang disebut amanah tadi. Untuk mengurusi segala hal. Karena dia tidak akan malu-malu untuk menyelewengkannya. Nah, bagaimana mungkin membuat janji dengannya, sebab dia tidak akan malu-malu untuk melanggarnya. Bagaimana mungkin diserai sebuah tanggung jawab, karena dia tidak akan malu-malu untuk mengabaikannya. Jadi pada akhirnya orang yang tidak punya rasa malu akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Dan kalau sifat malu itu hilang dari masyarakat kita, maka masyarakat itu akan mengalami kehancuran dan kebinasaan.
Itulah beberapa hal yang bisa kita jelaskan, Mbak. Kita berdoa semoga masyarakat kita, keluarga kita, dan bangsa kita kemudian tidak sampai kehilangan atau tercerabut rasa malunya. Amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk ilmunya di sore hari ini ya. Mitra Lovers, jangan kemana-mana dan tetap juga menikmati segmen Beranda Islami setiap hari Kamis dari jam 5:30 sore hingga 5:30 sore. Tetap bersama kami di Mitra FM, All Days, All Hits.